Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi SMA Negeri 1 Surade, khususnya kelas 12? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di era pandemi ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingatkan untuk kalian agar melakukan presensi di e-learning SMA Negeri 1 Surade untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini adalah tentang novel. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, kalian harus mampu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Lalu yang kedua, kalian harus mampu merancang novel atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Kita masuk pada pengertian novel. Secara etimologi, kata novel diambil dari bahasa Italia, yaitu novella, yang artinya sebuah barang baru yang kecil. Kemudian, kata tersebut diartikan sebagai sebuah karya sastra dalam bentuk prosa. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelakunya. Berikutnya, ciri-ciri novel. Yang pertama, novel memiliki alur lebih rumit dan panjang, ditandai oleh perubahan nasib pada diri sang tokoh. Yang kedua, tokohnya lebih banyak dalam berbagai karakter. Yang ketiga, latar meliputi wilayah geografi yang luas dan dalam waktu yang lebih lama. Dan yang keempat, tema dalam novel lebih kompleks, ditandai oleh adanya tema-tema bawahan. Seperti halnya karya sastra prosa yang lain, novel pun memiliki unsur-unsur pembangun. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yakni unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya itu sendiri, yang meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang atau point of view, gaya bahasa, serta amanat. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari luar karya. Misalnya, latar belakang kehidupan pengarang. Bisa meliputi agama, ideologi, ekonomi, ataupun pendidikan. Mari kita bahas tentang unsur-unsur intrinsik novel. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Apakah itu misalnya kemanusiaan, ketuhanan, dan lain sebagainya. Unsur yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan para pelaku yang terdapat dalam cerita. Secara umum, tokoh dibedakan menjadi 3 jenis, yakni ada tokoh protagonis. Ini adalah tokoh yang disukai oleh pembaca, karena tokoh ini adalah tokoh yang berada dalam alur yang diinginkan oleh pembaca, yaitu kebaikan. Yang berikutnya adalah tokoh antagonis. Ini adalah tokoh yang berlawanan dengan protagonis, biasanya memiliki sifat jelek ataupun jahat. Yang berikutnya adalah tokoh tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh tambahan. Apakah misalnya bisa menjadi teman atau pendukung tokoh protagonis ataupun pendukung dari tokoh antagonis. Sedangkan penokohan merupakan teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau mencitrakan tokoh, yakni bisa dengan cara analitik dan cara dramatik. Secara analitik, perwatakan tokoh-tokoh cerita ditampilkan atau dicitrakan langsung dalam bentuk perincian oleh pengarang. Misalnya, dalam kalimat seperti ini.
Dia adalah anak yang baik hati, rajin, senang menabung. Karakter tokoh baik, rajin atau senang menabung di situ dicitrakan langsung oleh pengarang, dituliskan langsung oleh pengarang. Sedangkan secara dramatik, perwatakan tokoh-tokoh cerita dicitrakan melalui dialog. Pikiran, perasaan, lukisan fisik tokoh, perbuatan, dan komentar atau penilaian tokoh lain dalam fiksi. Jadi secara tidak langsung melalui hal-hal tersebut. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga yakni alur atau plot. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktu kejadian. Tahapan alur meliputi pengenalan, penampilan masalah, pemunculan konflik, puncak ketegangan atau klimaks, peleraian atau anti klimaks, dan penyelesaian atau konklusif. Alur dibedakan menjadi 3 jenis, yakni ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar adalah unsur yang merujuk pada tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi peristiwa dalam cerita yang terjadi. Latar dibedakan menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh latar tempat misalnya di sekolah, contoh latar waktu misalnya pagi hari, dan contoh latar suasana misalnya menyenangkan, menyedihkan, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang dalam menyajikan peristiwa dan tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Sudut pandang berkaitan dengan gaya pengisahan seorang pengarang terhadap ceritanya. Sudut pandang terbagi menjadi 2, yakni ada sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti aku, dan sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, atau menyebutkan nama tokoh. Sudut pandang orang pertama, di sini pengarang itu seolah-olah menjadi pelaku dalam ceritanya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, di sini pengarang hanya sebagai pencerita, hanya sebagai dalang, hanya sebagai narator yang berada di luar pagar cerita yang dia ciptakan. Selanjutnya, unsur yang keenam adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Amanat dalam novel pada umumnya disampaikan pengarang kepada pembaca melalui 2 cara, yaitu secara tersurat, dapat dibaca atau dilihat langsung, dan secara tersirat, yaitu amanat bisa dipahami dari balik cerita, biasanya setelah mengalami proses perenungan terlebih dahulu. Unsur intrinsik berikutnya adalah gaya bahasa. Dalam sebuah cerita, penggunaan gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan penulis menggunakan bahasa dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris, simpatik atau menjengkelkan, objektif atau emosional. Bahasa dapat menimbulkan suasana yang tepat guna bagi adegan yang seram, romantis, peperangan, keputusasaan, maupun sebuah harapan. Adapun struktur novel adalah sebagai berikut. Yang pertama ada abstrak. Di sini abstrak sifatnya opsional ya, atau mana suka bisa digunakan atau tidak. Struktur berikutnya ada orientasi, yaitu segala hal yang berkaitan dengan suasana waktu dan tempat yang terdapat di dalam cerita novel. Selanjutnya ada komplikasi, yaitu urutan beberapa kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat atau kausalitas ya. Selanjutnya ada struktur evaluasi, yaitu struktur konflik yang terdapat pada novel
di mana konflik yang terjadi mengarah ke suatu titik tertentu. Selanjutnya resolusi, yaitu bagian di mana terdapat solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam novel. Terakhir adalah koda, yaitu bagian akhir suatu novel di mana di dalamnya biasanya terdapat pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan novel. Kaidah kebahasaan novel meliputi biasanya berisi kata keterangan waktu. Contohnya segera. Lalu kata kemudian, kata sekarang. Yang berikutnya adalah adanya kata-kata tindakan. Contohnya membasahi, mematikan, membantu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adanya kata yang menggambarkan pikiran. Contohnya kata berpikir, kata membatin, kata berharap. Kaidah berikutnya adanya dialog antar tokoh. Ini sudah pasti ya. Biasanya di dalam novel atau cerpen itu ada dialog antar tokoh. Berbicara tentang merancang sebuah novel tentunya bukan perkara yang mudah ya. Karena novel dilihat dari panjangnya ini lebih daripada cerpen ya. Dimana di sini tentu saja penulis dituntut memiliki kreativitas yang tinggi untuk menciptakan alur yang menarik sehingga pembaca tidak bosan begitu. Salah satu caranya kita bisa belajar dengan membaca banyak buku novel sebagai studi banding terhadap karya-karya orang lain dan tentunya terus mengasah kemampuan menulis. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ketika kita merancang sebuah novel. Yang pertama, tema. Pilih dan kembangkan tema yang menurut kita bisa menjadi sebuah cerita yang menarik. Lalu 2, karakter. Ciptakanlah karakter yang kompleks dan membuat masalah-masalah yang muncul. Lalu yang ketiga, setting atau latar. Novel tentu dimulai dari pemilihan settingnya. Misalnya dengan membuat cerita mengenai suatu tempat dengan melakukan riset lebih banyak mengenai budaya dan apa yang dilakukan orang-orang pada zaman itu. Jadi karya sastra pun harus melakukan riset terlebih dahulu. Apalagi jika latar yang tidak kita pahami atau tidak kita ketahui sebelumnya. Yang keempat adalah daur ulang ide. Karena sebenarnya tidak ada cerita yang benar-benar asli atau autentik. Buatlah ide yang sudah ada tetapi lebih fresh. Mungkin bisa ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Walaupun ide itu bisa saja memang sama dengan penulis yang lain. Langkah kelima adalah favoriting. Jadi segala hal yang menarik menurutmu bisa menjadi dasar sebuah ide. Selanjutnya, permainan kata. Jadi sebuah kata bisa kita kembangkan menjadi sebuah inspirasi dari cerita yang akan ditulis sehingga menjadi menarik bagi pembacanya. Lalu yang ketujuh, cerita yang dimulai dari impianmu sendiri dan tampak tidak masuk akal bisa menjadi masuk akal dalam cerita fiksi. Yang kedelapan, bisa diangkat dari sebuah kisah nyata. Biasanya kisah nyata bisa menginspirasi salah satu adegan dalam cerita novel. Yang kesembilan adalah pengalaman pribadi dan mungkin pengalaman teman-teman kalian. Mungkin ada sebagian besar penulis yang diam-diam curhat terselubung dalam novelnya, menceritakan tentang kehidupan pribadinya. Selanjutnya, ada jenis-jenis novel. Berdasarkan isi tokoh dan pangsa pasar, di sini dibedakan beberapa jenis. Yang pertama ada teen light, berasal dari sebuah kata teen yang artinya remaja. Jadi jenis novel teen light ini membahas tentang dunia atau seputar dunia remaja. Contohnya seperti novel Me versus High Heel
Dealova, dan lain sebagainya. Berikutnya ada jenis novel chick lit chick. Ini adalah novel yang membahas tentang kisah-kisah wanita muda ya. Jadi seputar kehidupan perempuan-perempuan muda. Contohnya seperti novel Miss Jutek, Tespek, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis novel songlit. Jenis novel ini berdasarkan sebuah lagu, contohnya Ruang Rindu. Jenis novel yang terakhir adalah novel dewasa. Ini adalah novel yang membahas tentang kisah-kisah orang dewasa yang tidak jarang di dalamnya mengangkat tentang hal-hal percintaan atau mengandung unsur sensualitas. Seperti pada novel Saman dan Larung karya Ayu Utami. Selanjutnya, jenis novel berdasarkan genre cerita. Jenis novel ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada novel romantis, contohnya seperti film Ayat-Ayat Cinta, Gita Cinta dari SMU. Lalu ada novel horor, ya berisi hal-hal yang menakutkan, contohnya film Bangku Kosong atau Hantu Rumah Pondok Indah dan lain sebagainya. Lalu ada novel misteri. Jadi ceritanya lebih rumit karena cerita jenis novel ini menimbulkan rasa penasaran di akhir cerita. Contohnya seperti novel-novel yang ditulis oleh Agatha Christie dan Karen Ross. Selanjutnya ada novel komedi. Sesuai namanya, novel ini tentu saja berisi tentang hal-hal yang lucu dan membuat orang tertawa. Contohnya seperti novel Kambing Jantan, 30 Hari Mencari Cinta, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah novel inspiratif. Jenis novel ini adalah jenis novel yang mampu menginspirasi banyak orang. Pada umumnya novel ini syarat akan sebuah pesan moral atau hikmah tertentu yang bisa diambil oleh pembaca, sehingga pembaca merasakan atau mendapatkan sesuatu dorongan dan motivasi untuk melakukan suatu hal yang lebih baik. Contohnya seperti novel Negeri Lima Menara atau Laskar Pelangi. Setelah kalian memahami materi tentang novel, silakan kalian baca dan analisis isi serta kebahasaan novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ada di buku paket halaman 120. Buku paketnya Ibu yakin sudah kalian miliki satu orang satu. Jika belum, silakan kalian bisa meminjam ke perpustakaan SMA Negeri 1 Surade dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan. Adapun sumber yang Ibu gunakan itu bisa kalian baca sendiri, silakan itu ada sumbernya. Nah, jika ada pertanyaan, ada sesuatu yang tidak jelas dan ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan via WhatsApp saja. Anak-anak SMA Negeri 1 Surade yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, khususnya kelas 12, demikianlah pembelajaran daring kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu pemahaman kalian tentang materi novel. Tetap semangat, tetap sehat, dan optimis ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka seperti biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.